ate memasok di lapangan. Berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri. Penghormatan kepada pembina ate. Laporan. Amanat pembina ate. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri. Ridoran rahmat dari Lomba-lomba usaha dan dari Abdul Jihadi Amal itu Anwar Karim, para masyayikh, para alim, para ulama, pimpinan madrasah pendidikan berkembang, para asatidz, ustazah, para adik-adik santri MTS Universitas Sampang yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka untuk memperingati Hari Santri yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober tahun 2023 pada kesempatan kali ini. Dengan harapan yang sangat besar, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapat maut dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah hikmatan dalam iman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil iktifar wal ikhtisar, pada kesempatan kali ini yaitu tanggal 22 ini, Indonesia sudah memberikan penghargaan terhadap adik-adik santri sekarang ini, yaitu dengan keputusan Presiden bahwa pada tanggal 22 ini dinyatakan adalah Hari Santri Nasional. Kenapa terjadi ada istilah Hari Santri Nasional? Karena mengingat perjuangan santri sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka ini sangat gigih untuk memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Salah satu contoh, waktu mungkin Bapak pernah menyampaikan, pada saat itu mungkin ada Imam Bonjol dengan para kiai yang lain untuk memandu para santri-santri pada saat itu. Pengorbanan santri tersebut yang berjatuhan di dalam sungai dan sebagainya, ini lebih dari 500.000 santri yang jatuh pada saat itu. Dengan perjuangan para santri ini, tentunya negara Republik ini, dengan tanpa perjuangan para santri, tentunya Republik ini dan ulama mungkin kemerdekaan tidak berjalan dengan mulus. Dengan keputusan juga dari Kiai Hasyim Asy'ari, ada istilah resolusi jihad. Indonesia 1945 menyatakan kemerdekaannya. Nah, akan tetapi ada dari beberapa orang Belanda dengan sekutunya untuk menggempur dan menjaga kembali di Indonesia ini, maka Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan dengan resolusi jihad. Nah, kalau saya melihat dari beberapa putaran videonya, yaitu banyak pengorbanan para santri tersebut.
Pada saat itu ada komandan dari Belanda, otak dari Belanda, maka ada salah satu santri yang memperjuangkan dan menggunakan nyawanya untuk membunuh pemimpin Belanda tersebut. Apa pikirnya santri tersebut? Kalau otaknya ini dibunuh, pasti orang Belanda ini untuk penjajahan akan berkurang. Tapi pasti ada temannya yang berbisik, tapi kalau kamu membunuh, pasti kamu akan dibunuh. Bagaimana jawabannya? Tidak masalah, saya bilang satu, tapi orang Belanda dan Indonesia merdeka. Ini banyak yang menangis pada saat itu melihat perjuangan beliau, sehingga jatuhlah komandan dari Belanda dan dibunuh oleh santri tersebut, dan pada akhirnya santri yang membunuh itu juga dibunuh oleh orang Belanda. Ini mengurangi beban perjuangan santri-santri yang lain. Nah, ingat, kita harus bangga, kita harus bahagia menjadi santri. Karena santri ini adalah identik dengan akhlakul karimah. Jadi saya berharap ke depan akhlakul karimahnya anak-anak sekalian ini semakin bermartabat. Saya bangga kemarin ada tamu dari Kementerian Agama. Bagaimana waktu saya jalan dengan tamu dari Kemenag itu, ternyata santri MTS Negeri 1 Sampang ini kebangkitan. Waktu lewat, ini Kota, monggo Kota, bangga hati saya. Alhamdulillah bangga. Terima kasih pada Ustazah, para kiai yang sudah tidak henti-hentinya untuk membina akhlakul karimahnya kepada anak-anak sekalian, kepada santri MTS Negeri 1 Sampang ini. Perlu diingat anak-anak sekalian, saya banyak memanggil dari santri MTS ini ketika beruangan, banyak keluhan. Artinya kalian ini bukan anaknya orang kaya dan bukan anaknya orang yang berkecukupan. Banyak anaknya orang yang kelas menengah ke bawah. Tapi ingat, kamu jangan khawatir, kalian ini jangan khawatir. Ada sejarah dulu pada zamannya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini sebelum Abbasiyah. Bani Umayyah Abdurrahman bin Abdul Aziz. Sebelumnya itu ada orang kaya, kekayaannya itu lebih dari 30 triliun. Kekayaannya lebih dari 30 triliun. Nah, tapi anak-anaknya tidak pernah disekolahkan, tidak pernah dimondokkan, tidak diletakkan di MTS Negeri 1 Sampang, pada Rambut. Ya, pada dulu tidak dimondokkan. Bagaimana singkat cerita, uang yang 30 triliun tersebut dalam jangka waktu 25 tahun, anaknya orang kaya tersebut menjadi pengemis. Kenapa? Karena tidak diletakkan di pendidikan, tidak dipondokkan, dan juga tidak dititipkan kepada ustaz-ustazah yang ada di sebelah utara. Dan anaknya Abdurrahman bin Abdul Aziz bagaimana? Tidak pernah memberi bekal kepada anak-anaknya yang berupa harta dan lain sebagainya. Hanya memberi bekal ilmu dan memberi bekal akhlakul karimah. Bagaimana 25 tahun ke depan, maka anaknya Abdurrahman bin Abdul Aziz ini menjadi orang yang kaya raya, menjadi khalifah karena dibekali ilmu dan akhlakul karimah. Amin Allahumma. Makanya Bapak mengharap juga kepada ustaz-ustazah memberikan akhlakul karimah, memberikan ilmu sebanyak-banyaknya. Insya Allah 25 tahun ke depan menjadi Indonesia emas, dan kalian ini adalah kader-kader akhlakul karimah yang bagus dan juga kekayaannya juga bagus. Amin Allahumma. Amin. Mungkin pada acara peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2023 pada kesempatan kali ini, Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dan segala kekurangan. Saya akhiri wabahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunlah segala dosa kami dan dosa segenap guru kami serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami agar di dalam menempuh hidup ini kami senantiasa berada pada jalan-Mu yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhoi dan bukan jalan yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah senantiasa kepada kami rahmat dan inayat-Mu agar kami dapat memperoleh sukses dalam meraih cita-cita kami, sehingga kami dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa kami. Ya Allah, Zat yang Maha Pemurah, jadikanlah negara kami tercinta ini negara yang adil dan makmur di bawah ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan tempat kami menyembah dan tempat kami berdoa. Kabulkanlah doa kami ini. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun segala doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dapat.